Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Islam Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, wali murid SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, dan tak lupa siswa-siswi SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat sempat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kita masih diberikan kenikmatan bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu Guru, wali murid, dan siswa-siswi yang saya banggakan, hari ini kita telah menginjak di hari ke-23 atau 24 di bulan Ramadan. Selama 23 atau 24 hari ini kita telah melakukan banyak hal untuk kita lakukan agar kita mendapatkan hikmah atau mendapatkan syafaat bulan Ramadan itu sendiri. Tetapi ada beberapa perilaku atau beberapa amalan yang memang dianjurkan dilakukan di hari atau di bulan-bulan Ramadan ini, seperti adanya sahur, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sedekah, kemudian sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang saya cintai, ada banyak amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, seperti yang sudah saya katakan tadi, ibadah sahur, kemudian tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Kita akan membahasnya satu persatu. Sahur. Nah, ini adik-adik ketika dibangunin sahur, apa langsung bangun atau masih tidur-tidur dulu? Jadi memang sahur itu memang disunahkan di bulan Ramadan, dan sunahnya itu sahur itu dilakukan di akhir ketika sudah mepet sebelum imsak atau sebelum matahari muncul di bumi ini. Jadi memang kalau kita tidak sahur, nanti dikhawatirkan siangnya kita akan merasa kelelahan, merasa kelaparan yang sangat, sehingga dikhawatirkan nanti puasa kita akan batal. Jadi memang sahur itu adalah menjadi sunnahnya di bulan puasa. Dan lebih sunnahnya lagi, sahur dilakukan di akhir waktu, diperbolehkan melakukan sahur. Kalau mungkin sekarang ya sekitar jam 4 kita sahur, kemudian diselesaikan 4:13 kalau sekarang di daerah Jogja dan sekitarnya itu. Kemudian setelah sahur itu ada bersedekah kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ibadah puasa itu sendiri mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang yang ekonominya lebih rendah, yang mana
orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang tidak dapat makan itu kita bisa merasakan kesusahannya, merasakan kesusahan betapa laparnya dia, susahnya dia dalam mencari makan. Nah, kita diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk menghormati orang-orang yang seperti itu. Jadi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, bersedekah itu gimana? Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti ketika sore ada orang yang membagikan takjil, kemudian membagikan makanan kepada orang-orang di jalan, orang yang lewat, itu adalah salah satu contoh bagaimana penerapan bersedekah di bulan Ramadan. Yang itu nanti sedekah di lain bulan Ramadan aja sudah pahalanya sudah bagus, apalagi bersedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat-lipat gandakan lagi. Kemudian selanjutnya nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang. Selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Nah, ini tadarus Al-Quran sama seperti yang dikatakan Bapak Ibu guru kemarin, bahwasanya tadarus Al-Quran itu sangat dianjurkan. Di bulan-bulan lain, selain bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran juga dianjurkan. Tetapi di bulan Ramadan ini lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satunya diturunkan di bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan ada istilah nuzulul Quran, atau turunnya Al-Quran, yang itu bertepatan pada tanggal 17 bulan Ramadan kemarin. Nah, itu jadi di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, atau berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dimulai dari ba'da subuh, ketika imsak menunggu subuh kita membuka Al-Quran walaupun hanya 1 lembar 2 lembar. Kemudian habis subuh kita membaca Al-Quran lagi satu ruku atau 1 lembar atau 1 surat atau 1 juz itu. Kemudian dilanjutkan lagi nanti setelah sholat duha, kemudian dilanjutkan lagi setelah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan habis tarawih. Itu memang dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Itu adalah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang lain adalah tarawih. Nah, ini ibadah yang mana hanya ada di bulan Ramadan adalah ibadah tarawih atau amalan tarawih, perbuatan tarawih atau sunnahnya sholat tarawih. Ada beberapa yang bukan memperdebatkan tapi selisih pendapat, yang mana ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat. Nah, 23 rakaat atau 11 rakaat itu sama saja baik. Karena apa? Karena itu termasuk ibadah. Jadi mau baik itu 11 ataupun 23 itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalau ada yang mengatakan wah yang 11 itu kurang, kemudian ada yang mengatakan lagi 23 itu kelebihan, nah itu malah salah. Yang salah itu apa? Yang salah itu tidak sholat taraweh, tapi malah mengolok-olok orang yang taraweh, itu yang salah. Jadi orang yang taraweh itu tidak ada yang salah. Yang salah itu tadi orang yang tidak sholat tapi menyalahkan orang yang sholat. Jadi taraweh itu memang adanya hanya di bulan Ramadan. Jadi walaupun itu sunnah tapi itu dianjurkan. Karena ya masa 12 bulan hanya ada di 1 bulan tapi kita tidak mengerjakan, itu sangat istilahnya mubazir, sia-sia nanti gelo. Bahasanya gelo itu apa ya bahasa Indonesia? Kecewa itu datangnya di akhir, bukan di depan. Jadi ya setiap malam walaupun di rumah sebisanya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan bapak ibu di rumah, dengan keluarga di rumah. Kalau yang
untuk sekarang kalau dihimbau tidak boleh di masjid, ya tidak usah di masjid dulu, tidak apa-apa. Yang penting ibadah terus jalan terus, tidak boleh berhenti, tidak boleh bolong. Ibadah terus, sholatnya rutin berjamaah, terus kemudian baca Qur'annya juga rutin, sedekah ketika sebelum buka puasa kalau bisa, kemudian sahurnya juga dengan keluarga, tidak usah sahur on the road, tidak usah buka bersama, tidak usah tarawih keliling. Yang penting itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan giat, dengan khusyuk. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan pahalanya kepada kita, Allah yang akan memberikan syafaatnya kepada kita, dan Allah yang akan membalas apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik, melakukan amalan-amalan yang baik, yang mana kita meraih barokah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Yang terakhir, di 10 hari terakhir ini Allah juga menyembunyikan malam yang sangat unik, malam yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mari kita songsong, mari kita jemput malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi marilah kita 10 hari terakhir ini kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu yang mana kita harapkan kita bisa menjemput atau meraih malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya pribadi mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.